Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan sejak kemarin banyak teman-teman ya, netizen penggemar sepak bola tim nasional Indonesia terus bertanya perkembangan sejauh mana dengan Ragnar Oratmangun dan Tom Haye yang sudah berada di Indonesia, dan kenapa tidak jadi tanggal 12 untuk mereka diambil sumpah. Sedangkan Nathan begitu datang ya di malam hari sudah langsung ambil sumpah, dan ambil sumpah itu bahkan dilakukan di kantor imigrasi kelas 1 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya di Cengkareng, di Provinsi Banten. Dan itu langsung ya, pada saat tersebut di mana Nathan sudah resmi ketika diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, dan dia sudah mendapatkan paspor serta KTP-nya dan siap didaftarkan oleh STY untuk melakoni 2 pertandingan melawan Vietnam ya pada tanggal 21 dan 26 Maret yang akan datang. Namun satu step lagi, dia harus bisa menunggu penyelesaian alih status perpindahan ya dari Federasi Sepak Bola di Belanda KNVB ke PSSI atau di Indonesia dengan persetujuan FIFA. Saya pikir ini soal nanti tinggal menyusul gampang. Yang penting bagi Nathan Cho sudah mendapatkan paspor dia dan sudah resmi diambil sumpah. Nah, kemudian ada Tom Haye dan Ragnar. Sebenarnya sih kalau melihat dari runut apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erik, itu pada tanggal 13 ya. Sebelumnya kan Wakil Ketua Pak Zainuddin Amali mengatakan tanggal 12, tapi bergeser. Kenapa? Karena memang itu masih libur ya. Kalau bisa dikatakan kemarin itu masih libur ya, ada cuti bersama. Walaupun kita tahu Nathan sudah diambil sumpah karena bagaimana pergerakan yang sangat cepat dilakukan oleh pihak Kemenkumham untuk mengamankan Nathan Cho ini. Karena Nathan Cho kita tahu seperti dalam video kemarin, dia sebenarnya sudah lama masuk di dalam daftar bersama dengan Jai Ises pada 28 Desember 2023, tapi dia tidak datang karena mungkin ada sibuk dengan klubnya saat itu, Swansea, sebelum dipinjamkan di Heerenveen. Dan ketika dia datang langsung Nathan diurus. Tinggal Tom dan Ragnar. Sehingga ini yang banyak bertanya-tanya kenapa. Dan saya sudah banyak menjelaskan bahwa itu akan diupayakan pada 13 pagi atau hari ini. Pagi akan digeber untuk bagaimana Tom dan Ragnar bisa mendapatkan hak mereka sebagai warga negara Indonesia untuk disumpah. Namun kenapa tidak jadi kemarin, saya perlu info kepada teman-teman semua. Ada sedikit ya. Sedikit ada sebenarnya masalahnya administrasi ya, masih kurang lengkap mungkin ya, masih kurang lengkap, sehingga saya dapat info ini yang sedang diurus, dipercepatkan oleh PSSI agar pada hari ini ya, di pagi ini jika jadi itu langsung diambil sumpah ketika berkas-berkas administrasi dari Tom dan Ragnar ini lengkap. Saya tidak tahu itu administrasi seperti apa, tapi ada sedikit administrasi yang perlu untuk dilengkapi lagi. Ya, karena banyak juga rumor yang mengatakan bahwa ini belum ada tanda tangan dari Puan Maharani, Ketua DPR RI, karena sedang berpergian untuk tugas ke luar negeri, ke Paris, ke Perancis. Tunggu dia balik, walaupun sebenarnya saya pikir kalau ini kan hanya persoalan bisa aja ditandatangani kalau memang benar. Ya, ini bisa ditandatangani oleh Wakil Ketua. Banyak kan Wakil Ketua yang ada di sana, termasuk juga ke Wakil Ketua Pak Sufmi Dasko Ahmad ya, untuk bisa menandatangani. Tapi kalau memang Puan yang harus bisa menunggu ya, harus memang mengikuti mekanisme itu. Nah, makanya mungkin kalau itu harus ditunggu, tapi bisa aja yang lain ya untuk administrasi ini. Sehingga itu yang dikatakan, saya coba cross check kemarin, ini gimana? Nanti diupayakan pada hari ini, pagi ini semua ya, insya Allah semua bisa berjalan dengan bagus, dengan baik, langsung. Nah, makanya ini agak ketar-ketir juga kalau bisa dilihat, tapi kita berharap tentunya baik Tom dan Ragnar untuk diambil sumpah, karena mereka sudah terlanjur, sudah ada di Republik kita, sudah ada di Jakarta. Bersama dengan Nathan mereka terbang dan tiba pada jam 22 kemarin itu, hingga masyarakat atau penggemar sepak bola Indonesia menanti dengan harap-harap cemas bagaimana, karena tanggal 13 sesuai regulasi dari FIFA itu sudah harus ditentukan 23 nama untuk dikirim menghadapi Vietnam dari 28 nama yang sudah dipanggil, sudah diumumkan oleh STY, berarti ada 5 yang gugur sana. Dan
STY itu pasti masih harus menunggu ya kepastian dari Tom dan Ragnar. Ketika mereka sudah ambil sumpah bisa aja masuk. Tetapi bisa juga mereka tidak bermain. Kalau ini tertunda, ya dua ini tidak akan, bahkan Nathan yang mungkin masih bisa untuk ikut bermain bersama dengan tim nasional kita. Sayang kalau Tom dan Ragnar tidak bisa bermain. Padahal banyak yang ingin menunggu. Ya sold out, saya dengar untuk pembelian tiket ini sudah banyak terjual karena orang ingin berbondong-bondong datang ke GBK, Gelora Bung Karno, untuk bisa menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam dalam pertandingan pertama sebelum kita ke Maidin Stadion di Hanoi. Jadi itu ya kita berharap bahwa semoga berkas mereka atau administrasi yang masih kurang sedikit ya ini dilengkapi, dan itu saya juga ngobrol dengan Pak Zainuddin, ini akan diupayakan. Semoga pada hari ini semua tuntas dan kita akan menanti itu. Yang menanti bahwa mereka bisa diambil sumpah ya ketika kantor di Kemenkumham di wilayah DKI Jakarta ini sudah beraktivitas kembali, sudah normal dengan ada libur panjang kemarin, sehingga kita mendapatkan kabar gembira dari Tom dan Ragnar ini. Karena kalau dua ini ada ditambah dengan Nathan, kita akan jadi sebuah kekuatan yang luar biasa, dan ini yang membuat perhatian juga media-media Vietnam sudah mengantisipasi ketika kedatangan mereka, dan mungkin sudah heboh di sana bagaimana Indonesia akan lebih kuat lagi, dan dengan adanya amunisi seperti Tom dan Ragnar bersama dengan Nathan, karena sebelumnya kita sudah punya Jai Isyas kan yang sudah ada untuk bisa bermain. Jadi di belakang kita sangat kuat, apalagi dengan Tom ada di tengah. Nah, masalahnya kini kalau dua ini tidak ada, Tom dan Ragnar, ya tentunya mereka hanya jadi penonton dalam ketika menyaksikan duel kita melawan Vietnam. Jadi itu teman-teman, kenapa kemarin itu tidak bisa cepat untuk bisa menggolkan Tom dan Ragnar, karena yang saya bilang tadi, ya ada sedikit administrasi yang perlu untuk dilengkapi, dan itu saya pikir ini akan diupayakan pada hari ini untuk bisa melengkapi itu. Ya, kalau soal nanti perpanjangan, mereka bilang kan kalau belum perpanjangan, bukan perpanjangan, ada peralihan untuk alih status. Ini bagaimana, Bung? Saya pikir itu gampang. Yang penting, ya, itu mereka sudah dapat paspor, daftar dulu. Soal nanti ini itu urusan PSSI yang menjamin, apalagi kedekatan Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA, dan kantor FIFA juga kan ada di Jakarta. Jadi semua ini akan sangat membantu untuk mengurusi ini. Tapi sudah hari ini deadline-nya apa bisa? Ya, ini juga masih menjadi tanda tanya. Tapi tetap kita harus optimis. Ya, cukup yakin bahwa PSSI sedang berusaha keras. Ketika mereka kalau jadi pada pagi ini sampai atau siang hari mereka langsung diambil sumpah, langsung didaftarkan. Dan itu kan yang dikatakan di depan para awak media oleh Pak Erick bahwa tanggal 13 itu ya semoga mereka bisa lancar-lancar saja. Terus berproses memang Pak Erick bilang. Belum menjadi jaminan 100% karena masih akan melihat, tapi saya rasa kalau sudah diambil sumpah semua akan baik-baik saja. Tapi kita harus menanti ya pada pagi ini, nanti saya akan berikan info lagi kalau mereka bisa sudah pasti diambil sumpah, untuk kita bikin konten lagi tentang Tom dan Ragnar, karena kita tahu Ragnar bermain di lini serang ini akan lebih garang, kita lebih kuat dengan ada Marcelino di sana, ada juga Rafael Struijk yang dibantu dengan Jakob Sayuri. Kita akan kuat. Tom juga di tengah sangat baik untuk bisa dipadukan dengan Ivar Jenner, dan itu yang masyarakat ingin lihat dalam pertandingan menghadapi Vietnam. Semoga mereka ada dalam duel lawan Vietnam. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.